Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizky Nugraha dengan APM 2215061108. Saya berasal dari kelas PSTID. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum judul 4 yaitu SQL lanjutan. Di sini sebelumnya sudah saya buat database yang saya gunakan yang bernama Sistem Koperasi. Yang dimana di sini sudah dilihat terdapat 9 entitas, yaitu ada entitas simpanan, anggota, pinjaman, rekapitulasi, pengembalian, pengguna, angsuran, tipe pengguna, dan login pengguna. Dan masing-masing ini sudah saya buat juga relasinya. Baiklah, langsung saja saya masuk ke bagian VS Code. Pertama-tama saya akan menampilkan database yang saya miliki, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan atau telah membuat database bernama Koperasi. Selanjutnya kita klik runkan use untuk menggunakan database tersebut. Kemudian saya akan menampilkan database atau mendeskripsikan table yang telah saya buat. Nah, di sini pada bagian table anggota itu terdiri atas atributnya itu ada ID anggota sebagai primary key, ID pengguna sebagai foreign key, dan juga nama. Kemudian di bagian angsuran itu ada ID angsuran sebagai primary key, ID pinjam sebagai foreign key, ID pengguna sebagai foreign key, dan juga jumlah angsuran. Kemudian di table login pengguna itu ada ID login sebagai primary key, dan ID pengguna sebagai foreign key, dan juga ada atribut waktu login. Kemudian di pengembalian, itu ada atribut ID ambil sebagai primary key, ID pengguna sebagai foreign key, ID rekapitulasi sebagai foreign key, dan juga ada atribut jumlah ambil. Kemudian di bagian pengguna itu ada ID pengguna sebagai primary key, ID tipe sebagai foreign key, ID anggota sebagai foreign key, dan juga sandi. Di bagian entitas pada bagian table pinjaman itu ada ID pinjaman sebagai primary key, ID anggota sebagai foreign key, besar pinjaman, dan juga tanggal pinjaman. Kemudian di bagian rekapitulasi yaitu ada ID rekapitulasi sebagai primary key, ID anggota sebagai foreign key, dan juga ada jumlah rekapitulasi. Kemudian di bagian simpanan itu ada ID simpanan sebagai primary key, ID anggota sebagai foreign key, ID pengguna sebagai foreign key, dan juga ada jenis. Terakhir itu ada bagian di table tipe pengguna, yaitu ada ID tipe sebagai primary key, ID pengguna sebagai foreign key, dan juga ada tipe. Ini saya akan menampilkan kolom yang terdapat di tabel anggota. Di sini sudah saya buat data-data yang dimasukkan ke dalam tabel anggota, yaitu di bagian kolom ID anggota yaitu ada 3 data, ID pengguna ada 3 data, dan juga nama. Berikut juga di bagian angsuran, run, di bagian login pengguna, kemudian ada di bagian pengembalian, bagian pengguna, bagian pinjaman, bagian rekapitulasi, simpanan, dan juga tipe pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang terdapat di SQL lanjutan atau query. Di sini ada query average yang digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata. Langsung saja saya runkan. Nah, jadi rata-rata dari jumlah angsuran di tabel angsuran itu berjumlah 5.166.666 yang berasal dari kolom jumlah angsuran
Ini. Kemudian selanjutnya yaitu pada fungsi count yang digunakan untuk menampilkan jumlah baris. Yang dimana terdapat jumlah baris sebanyak 3 di bagian ID angsuran yang sebelumnya sudah saya perlihatkan, yaitu berjumlah 3 data. Kemudian pada fungsi first yaitu untuk menampilkan nilai yang pertama. Nah, karena di MySQL itu tidak bisa menggunakan fungsi first, maka kita menggunakan ascending yang digunakan untuk mengurutkan nilai paling pertama. Dan juga kan ada fungsi limit, jadi itu hanya menampilkan nilai paling atasnya. Itu 5 juta. Tampilkan ini. Sama seperti first, less itu juga tidak terdapat fungsinya di dalam MySQL atau tidak bisa digunakan. Jadi kita menggunakan yaitu descending yang digunakan untuk mengurutkan nilai paling akhir. Dan limit 1 yaitu hanya menampilkan nilai paling akhir tersebut. Kita runkan saja. Nah, nilai akhir pada tabel tersebut kan 500.000. Seperti pada tabel yang telah saya tampilkan sebelumnya. Ini pada bagian angsuran. Pada data terakhir yaitu berjumlah 500.000 pada bagian jumlah angsurannya. Kemudian ada fungsi max yang digunakan untuk menampilkan nilai yang terbesar. Nah, nilai terbesar pada kolom jumlah angsuran yaitu sebesar 10 juta. Dan saya tampilkan yang dimana di tabel ini kan kolomnya pada jumlah angsuran ini bisa dilihat data yang terbesar itu sebesar 10 juta. Kemudian itu ada fungsi min yang digunakan untuk menampilkan nilai terkecil. Nah, nilai terkecil dari data terdapat data yang di kolom jumlah angsuran itu datanya itu yang terkecil ialah 500.000. Kemudian itu ada fungsi sum yang digunakan untuk menampilkan jumlah nilai dengan query-nya itu select sum jumlah angsuran, total angsuran dari tabel angsuran. Total dari jumlah angsuran yaitu total dari tabel yang terdapat di angsuran yaitu pada jumlah angsuran, total ketiga tabel tersebut berjumlah yang telah ditampilkan tadi. Yaitu 155.000.000 atau 1.500.000. Baiklah, di sini terdapat
fungsi uCache yang digunakan untuk mengonversi suatu fit ke huruf yang besar. Di sini sudah terdapat query yaitu select uCache dengan nama kolom yaitu nama. Jadi di sini kita akan mengubah nama yang terdapat dalam kolom itu menjadi huruf besar semuanya yang berada di dalam tabel anggota. Kemudian saya runkan. Nah, di sini huruf-huruf nama tersebut menjadi uppercase semuanya atau huruf besar semuanya. Kemudian di sini ada fungsi lcase yang digunakan untuk mengonversi suatu field ke huruf kecil. Teman-teman, saya akan ubah terlebih dahulu. Kemudian saya runkan. Nah, di sini dapat dilihat ketika fungsi ini dijalankan, maka nama yang terdapat dalam tabel anggota itu semuanya akan berhuruf kecil. Kemudian itu ada fungsi mid yang digunakan untuk mengekstrak karakter dari kolom teks. Pengguna yang akan mengekstrak dari tiga huruf pertama di dalam ID pengguna. Kemudian itu ada round yang digunakan untuk membulatkan angka numerik ke jumlah desimal yang ditentukan. Kita runkan. Nah, di sini select round. Kan pada query ini terdapat select round jumlah angsuran 2, yaitu kita akan mengkomanya itu dengan 00 sebanyak 2 0. Kemudian jumlah angsuran dari tabel angsuran. Bisa dilihat di sini pada bagian jumlah angsuran tersebut tidak terdapat angka 0 di belakang koma, di depan koma. Nah, kemudian di sini itu ada fungsi now yang digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu siswa saat ini dengan query itu select now. Kemudian saya akan menampilkan waktu saat ini dari tabel angsuran. Saya runkan. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdapat waktu saat ini yaitu pada pukul 13.59. Kemudian itu ada format yang digunakan untuk mengatur format bagaimana fieldnya akan ditampilkan. Bisa dilihat di sini format yang saya akan gunakan atau tampilkan dari jumlah angsuran yaitu seperti berikut. Kemudian itu ada join. Yang pertama itu inner join yang digunakan untuk menyampaikan data yang hanya ada di kedua tabel. Nah, di sini kan kita akan menampilkan ID angsuran, jumlah angsuran yang berasal dari tabel angsuran, kemudian ID pengguna dan juga sandi dari tabel pengguna. Menggunakan inner join. Selanjutnya itu ada left join yang digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel angsuran dan data yang cocok dari tabel pengguna tersebut. Bisa dilihat di sini pada left join saya akan menampilkan pengguna ID. Bisa dilihat hasilnya itu ID angsuran, jumlah angsuran, ID pengguna, dan juga sandi. Yang berasal dari tabel angsuran, left join dengan tabel pengguna.
Selanjutnya, saya akan menekankan pada bagian right join, yaitu untuk menampilkan semua data dari tabel pengguna dan data yang cocok dari tabel angsuran. Saya runkan. Yang dimana pada select itu angsuran ID angsuran yaitu akan menampilkan jumlah angsuran. Di bagian pengguna itu akan menampilkan ID pengguna dan juga sandi yang berasal dari tabel angsuran dengan join dengan pengguna, angsuran ID pengguna dan berikut ini adalah hasilnya. Baiklah, selanjutnya itu terakhir itu ada full join yang digunakan untuk memilih semua data dari tabel A dan tabel E terlepas dari apakah kondisi join terpenuhi atau tidak. Nah, di bagian MySQL ini tidak mendukung untuk menggunakan full join. Jadi, untuk menggunakan tersebut kita bisa menggunakan fungsi union. Yang dimana pada select angsuran, yaitu tabel angsuran dengan kolom yaitu ID angsuran dengan kolom jumlah angsuran, kemudian ada tabel pengguna, ID pengguna dan juga sandi dari tabel angsuran, kemudian left join pengguna on angsuran, ID pengguna, ID pengguna, digabungkan dengan select angsuran, ID angsuran, jumlah angsuran, pengguna, ID pengguna, sandi dari tabel pengguna, right join dengan angsuran on angsuran, ID pengguna, ID pengguna. Kemudian saya runkan. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Sekian penjelasan dari saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.